sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah yang menyatakan bahwa setan dapat beralih rupa menjadi seekor anjing berwarna hitam legam dengan 2 bintik putih di atas matanya. Suatu ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk membunuh anjing dan mereka pun mematuhinya, sehingga ada seorang perempuan yang membawa anjingnya untuk dibunuh. Namun ternyata bukan setiap anjing yang beliau perintahkan untuk dibunuh, tetapi hanya anjing yang berwarna hitam legam dengan 2 titik putih di atas matanya saja. Maka beliau bersabda, bunuhlah anjing yang hitam legam dengan 2 titik putih di atas matanya, sebab dia adalah penjelmaan setan. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan bahwa lewatnya anjing hitam di depan orang yang sholat memutuskan sholat orang itu. Rasulullah SAW menjelaskan sebabnya, karena anjing hitam itu setan. Dari hadis inilah Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama dari mazhab Syafi'i mengharamkan hasil buruan anjing hitam. Adapun Imam Syafi'i, Imam Malik dan mayoritas ulama membolehkannya sebagaimana anjing lainnya. Sebab hadis ini sama sekali tidak mengeluarkannya dari keumuman makna anjing. Demikian pula jika anjing hitam minum di bejana, maka bejana itu harus dibersihkan, sebagaimana jika diminum oleh anjing putih. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, sesungguhnya anjing hitam adalah setannya anjing-anjing dan jin bisa berubah wujud dalam banyak rupa. Demikian pula kucing hitam, sebab hitam merupakan pusat kumpulan kekuatan setan daripada lainnya dan terdapat panas yang kuat. Imam Ahmad termasuk yang menilai batal sholat seseorang karena lewatnya anjing hitam di depannya. Tetapi mayoritas ulama tidak mengatakan demikian. Imam Nawawi menjelaskan, pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i radhiyallahu anhum dan mayoritas atau jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf mengatakan, tidaklah batal sholat karena adanya sesuatu yang lewat, baik yang lewat itu adalah keledai, anjing hitam, wanita, dan tidak pula karena yang lain. Mereka memaknai ungkapan terputusnya sholat dengan maksud sholatnya kurang sempurna lantaran hati menjadi sibuk, bukan bermakna membatalkannya. Selain menjelma menjadi anjing, ada juga keterangan yang menyatakan bahwa setan bisa menjelma menjadi ular, lalu menampakkan diri kepada manusia. Karena itulah Rasulullah SAW melarang langsung membunuh ular yang muncul di dalam rumah, sebab dikhawatirkan itu merupakan jelmaan jin muslim. Suatu ketika Abu Sa'id menemui Abu Sa'id Al-Khudri di rumahnya. Ketika itu Abu Sa'id sedang sholat, karena itu aku duduk menunggu hingga selesai sholat. Tiba-tiba aku dengar suara gemerisik di lapisan penyangga atap. Tiba-tiba saya melihat seekor ular. Karena itu saya berdiri hendak membunuhnya. Tetapi Abu Sa'id memberi isyarat kepadaku agar tetap duduk. Aku pun kembali duduk. Ketika ia telah menyelesaikan sholatnya, dia menunjuk salah satu ruang di rumahnya lalu berkata, "Engkau lihat kamar itu?" Aku menjawab, "Ya." Lalu Abu Sa'id berkata, "Dulu di sini tinggal seorang pemuda baru menikah. Suatu kali kami pergi ke perang Khandaq bersama Rasulullah. Pemuda itu minta izin agar diperbolehkan ikut perang sampai tengah hari. Suatu hari pemuda tersebut minta izin kepada Nabi untuk pulang ke rumah. Nabi SAW berkata, 'Bawalah senjatamu sebab aku khawatir Bani Quraidah, Yahudi di Madinah mengganggumu.' Pemuda itu mengambil senjatanya lalu pulang. Setiba di rumah, dilihatnya istrinya sedang berdiri antara pintu rumah dan pintu halaman. Terdorong oleh rasa cemburu, dia menghambur hendak menikam istrinya dengan tombak. Istrinya berteriak, 'Tahan tombakmu, masuklah dan lihatlah apa yang menyebabkan aku keluar rumah.' Pemuda itu pun masuk ke rumah dan dilihatnya ada seekor ular besar melingkar di tempat tidurnya. Dia membidik tombaknya ke arah ular itu dan mengenainya. Ia keluar rumah dan membiarkan ular itu di dalam kamar. Tiba-tiba ular itu menyerangnya dan membelitnya. Mereka bergulat entah siapa yang mati lebih dulu. Sebaiknya kalian memohonkan ampunan kepada Allah untuk dia. Sesungguhnya di Madinah ini ada segolongan jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat satu dari mereka, maka mintalah kepada mereka untuk keluar dalam jangka waktu 3 hari. Jika ia tetap menampakkan diri kepada kalian setelah itu, maka bunuhlah ia, karena sesungguhnya dia itu setan." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya bagi rumah ini terdapat awamir, penghuni. Jika kalian melihat sesuatu darinya, maka biarkanlah sampai 3 hari. Jika dia masih ada lebih 3 hari, maka bunuhlah karena dia kafir. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah, jika rumah kedatangan ular, maka biarkan selama 3 hari. Jangan dibunuh, sebab bisa jadi dia jin muslim. Jika lebih dari 3 hari masih ada, maka mesti dibunuh karena dia adalah setan. 3 hari merupakan batasan yang cukup untuk memastikan apakah dia jin muslim atau jin kafir. Jika lebih 3 hari, maka dia adalah jin kafir yang harus diusir atau dibunuh. Tapi tidak semua jenis ular harus dibiarkan selama 3 hari. Ada juga yang pengecualiannya. Dari Abu Lubabah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian langsung membunuh ular di dalam rumah, kecuali setiap ular yang buntung, pendek ekornya, dan memiliki 2 garis di punggungnya. Karena ular jenis ini dapat menggugurkan kandungan dan membutakan mata. Maka bunuhlah ia." Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan keterangan Nabi SAW, kita bisa mengetahui jin dan setan bisa menjelma menjadi hewan dengan kriteria-kriteria tertentu. Selain itu, Ibnu Taimiyah menjelaskan disebutkannya anjing hitam dan ular secara khusus sebagai hewan yang menjadi objek penjelmaan jin dan setan, tidak menutup kemungkinan bahwa setan juga bisa menjelma menjadi hewan-hewan lain seperti kalajengking, atau juga bisa berubah wujud menjadi unta, sapi, kambing, kuda, keledai, burung, dan lain sebagainya. Jin dan setan bahkan bisa mengubah wujudnya dalam bentuk manusia. Pada perang Badar, setan datang kepada pasukan musyrik dalam wujud seorang laki-laki bernama Suraqah bin Malik. Oleh karena itu turunlah ayat. Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 48. Tetapi saat itu Allah Ta'ala turunkan malaikat untuk menolong pasukan mukminin, maka kaburlah setan berwujud Suraqah bin Malik itu. Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat-melihat berhadapan, setan itu balik ke belakang seraya berkata, "Sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat. Sesungguhnya saya takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya." Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 48. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat bahwa setan yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang menjelma menjadi Suraqah bin Malik. Peristiwa ini disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Iblis datang pada perang Badar bersama 1.000 tentara dari golongan setan. Dia datang membawa panji dan tampil dalam wujud Suraqah bin Malik bin Ju'shum, seorang laki-laki dari Bani Mudlij. Umar bin Khattab berkata, "Seseorang di antara kalian tidak mungkin berubah bentuk dari bentuk yang telah diciptakan oleh Allah. Tetapi mereka, jin, mempunyai sihir seperti halnya sihir di kalangan kalian manusia. Wallahu a'lam." Pemirsa, Nabi SAW mengingatkan kepada umatnya agar tidak mencela demam. Sementara para sahabat Nabi SAW begitu gembira jika terserang penyakit demam. Bahkan ada yang meminta kepada Allah agar ditimpakan penyakit demam. Lalu mengapa demikian? Jangan kemana-mana. Sesaat lagi, Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah, demam menjadi salah satu penyakit yang paling sering menimpa kita. Meski tak seberat penyakit lain, demam memang seringkali mengganggu aktivitas sehari-hari. Apalagi demam biasanya disertai dengan sakit kepala, badan lemas, dan berbagai keluhan lainnya. Uniknya, penyakit demam ini sangat disukai oleh para sahabat dan orang-orang saleh dahulu. Mengapa? Para sahabat Nabi memang begitu suka jika terserang penyakit demam, karena demam itu bisa menghapus dosa dan menambah pahala. Suatu ketika Rasulullah SAW datang berkunjung ke rumah Ummu Sa'ib atau Ummu Musayyab. Beliau melihat Ummu Sa'ib menggigil karena demam. Ummu Sa'ib sempat sedikit mengeluh dengan mengatakan, "Demam, semoga Allah tidak memberkahinya." Maka Nabi bersabda, "Janganlah kamu mencela demam, karena dia dapat menghilangkan dosa-dosa anak Adam, seperti halnya alat peniup api membersihkan karat-karat besi." Hadis riwayat Muslim.
Bahkan dalam beberapa riwayat yang lemah dikatakan demam 1 malam menghapus dosa setahun. Demam 2 malam menghapus dosa 2 tahun. Demam 3 malam menghapus dosa 3 tahun. Mendengar keistimewaan demam yang luar biasa ini, para sahabat begitu bersemangat saat mengalami. Mereka menjalaninya dengan penuh kesabaran. Bahkan ada yang berharap agar tidak disembuhkan oleh Allah dari demamnya, karena berharap hal itu menjadi penghapus dosanya dan penambah pahalanya. Seperti yang dilakukan sahabat mulia Ubay bin Ka'ab, seorang qori Quran dan penulis wahyu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ia mengetahui demam mampu menghapus dosa dan mengalirkan pahala, ia berdoa kepada Allah agar tidak dihilangkan demamnya ketika ia menderita demam. Ia hanya berharap demamnya tidak menghalangi aktivitas ibadahnya seperti sholat, puasa, haji, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejak saat itu beliau seringkali terserang demam, dan jika ada orang lain yang bersentuhan dengannya atau memegang kulitnya, ia akan bisa merasakan panas demam dari Ubay bin Ka'ab, dan itu berlangsung hingga akhir hayatnya. Dengan demikian, sakit demam sebenarnya merupakan anugerah yang hendaknya dijalani dengan senang hati. Akan tetapi dalam satu sebabnya, Nabi SAW menjelaskan demam dengan penjelasan yang berbeda. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya penyakit demam atau panas adalah berasal dari hembusan neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Lalu mengapa Nabi SAW mengaitkan demam dengan panasnya api neraka? Apakah ada hubungan demam dengan api neraka? Ibnu Qayyim dan Ibnu Hajar menjelaskan, pertama, panas demam bisa sebagai contoh atau sampel dari siksaan atau perasaan yang kelak dirasakan penduduk neraka. Tujuannya tentu saja agar menjadi pelajaran bagi manusia, bahwa panas disebabkan demam membawa ketidaknyamanan, menghambat berbagai aktivitas, menghilangkan selera, sehingga hal yang enak terasa tidak enak dan tidak bisa dinikmati. Perasaan semacam itu sesuai dengan kehendak Allah, dimunculkan lewat sakit demam. Tentu saja perasaan tidak enak yang kelak akan diderita oleh penduduk neraka lebih dahsyat lagi daripada keluhan yang ditimbulkan oleh demam di dunia. Kedua, adanya persamaan antara panas yang ditimbulkan oleh demam dengan panas yang ditimbulkan oleh hembusan api neraka. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita agar mewaspadai panasnya neraka jahanam, sehingga menghindari berbagai perbuatan yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka jahanam. Meskipun sama-sama panas, tentu saja panasnya api neraka berkali-kali lipat dari api yang ada di dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan panasnya api neraka 70 kali lipat dari sepanas-panasnya api yang ada di dunia. Bahkan saking panasnya, secuil api neraka sudah bisa mendidihkan lautan yang ada di bumi. Malaikat Jibril juga pernah memberi gambaran kepada Nabi Muhammad SAW tentang panasnya neraka. Andai kata neraka itu dibuka selubang jarum di arah timur, maka terbakarlah penduduk bagian barat karena sangat panas. Dan andai saja pakaian ahli neraka digantungkan di antara langit dan bumi, maka matilah mereka karena suhunya yang sangat panas. Dan andai kata satu hasta rantai yang telah disebutkan Allah dalam kitabnya diletakkan pada gunung, maka hancurlah gunung itu hingga menembus 7 bumi. Dan andai kata seorang lelaki dari ahli neraka yang disiksa berada di arah barat, maka sungguh akan hanguslah orang yang berada di arah timur karena sangat hebat siksaan. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, selama kita hidup tentu bisa dimaksimalkan untuk beramal soleh. Sedangkan jika sudah tiada, maka terhenti juga segala amal yang bisa kita tabung untuk akhirat nanti. Tapi sebagaimana halnya investasi di dunia yang bisa menghasilkan passive income, maka investasi akhirat juga ada yang bersifat seperti passive income. Meski telah tiada, tetapi tetap mendapatkan aliran pahala dari usaha yang dulu dilakukan semasa hidup. Inilah yang disebut amal jariah. Rasulullah SAW bersabda, jika anak Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali dari 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, serta doa anak yang saleh. Hadis riwayat Muslim.
Rasul SAW juga bersabda, barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka dia mendapat pahala yang sama dengan orang yang mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Jika pahala bisa terus mengalir bahkan sampai seseorang meninggal dunia, sebaliknya, apakah hal semacam ini berlaku untuk keburukan, maksiat, dan dosa? Apakah ada dosa jariah? Dosa yang terus mengalir bahkan sampai orang itu meninggal? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 12. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Al-Quran Surah Yasin ayat 12. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Allah mencatat setiap apa yang dikerjakan seorang hamba. Bukan itu saja, Allah juga mencatat setiap jejak dari perbuatan tersebut. Salah satu tafsiran tentang jejak yang dimaksud di dalam ayat ini adalah dampak atau efek dari amalan yang dilakukan. Orang yang melakukan amal dan aktivitas yang baik, akan Allah catat amal baik itu dan dampak baik dari amalan itu. Karena itulah Islam memotivasi umatnya untuk melakukan amal yang memberikan pengaruh baik yang luas bagi masyarakat. Karena dengan itu dia bisa mendapatkan pahala dari amal yang dia kerjakan plus dampak baik dari amalnya. Sebaliknya, orang yang melakukan amal buruk atau perbuatan maksiat, dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan yang dia lakukan, ditambah dampak buruk yang ditimbulkan dari kejahatan yang dia kerjakan. Selama dampak buruk ini masih ada, dia akan terus mendapatkan kucuran dosa itu. Inilah yang disebut dosa jariah, atau dosa terus selalu mengalir sekalipun dia sudah meninggal. Dosa jariah bisa dalam bentuk mengajak orang lain kepada keburukan dan kesesatan, meskipun sang pengajak tidak melakukannya. Merekalah orang yang mempropagandakan kesesatan, kemaksiatan, atau menunjukkan jalan berbuat maksiat pada seseorang. Hal seperti ini seperti orang kafir yang Allah ceritakan di dalam surat An-Nahl ayat 25. Allah mengatakan kelak di akhirat mereka akan menanggung dosa kekufurannya ditambah dosa setiap orang yang mereka sesatkan. Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 25. Ayat ini semakna dengan sabda Rasulullah SAW. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sepanjang masih ada manusia yang mengikuti mereka, pelopor kemaksiatan dan pengusung pemikiran menyimpang, selama itu pula orang ini turut mendapatkan limpahan dosa, sekalipun dia sudah dikubur tanah. Merekalah para pemilik dosa jariah. Dosa jariah juga akan mengalir pada orang-orang yang mengiklankan maksiat, memotivasi orang lain untuk berbuat dosa, sekalipun dia sendiri sebenarnya tidak melakukannya. Namun dia tetap mendapatkan dosa dari setiap orang yang mengikutinya. Termasuk sumber dosa jariah adalah menjadi pelopor dalam perbuatan maksiat. Di antara bentuknya adalah dia melakukan sebuah perbuatan maksiat di hadapan orang banyak, yang kemudian banyak orang mencontoh dan mengikuti apa yang dia lakukan. Dalam hadis dari Jarir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini bisa difahami ada dua cara seseorang bisa menjadi pelopor dalam kemaksiatan dan dosa. Karena itulah anak Adam yang pertama kali membunuh, dia dilimpahi tanggung jawab atas semua kasus pembunuhan karena kezaliman di alam ini. Nabi SAW bersabda, tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada zaman ini, kemajuan teknologi dan informasi menjadikan penyebaran informasi bisa sangat cepat. Dalam hitungan detik, apa yang dilakukan oleh orang Indonesia bisa disaksikan oleh orang di Timur Tengah. Begitu juga sebaliknya. Sebuah kebaikan sangat mudah menjadi viral dan menginspirasi orang banyak.
Demikian juga sebaliknya, sebuah keburukan, konten negatif sangat mudah menjadi viral dan diikuti orang lain. Setiap apa yang kita tulis, posting, video yang kita upload, gambar yang kita bagikan, semua berpotensi sebagai investasi pahala yang terus mengalir atau bisa menjadi pabrik dosa yang berjalan sendiri tanpa kita sadari. Jadi, jika seseorang meninggal dunia, maka urusan pahala dan dosanya ada dua kemungkinan. Pertama, terputus semua amal kebaikan dan keburukannya. Terputus semua dosa dan pahalanya. Amal baik atau buruknya hanya sebatas apa yang ia kerjakan di dunia. Sedangkan yang kedua, orang yang meninggal dunia tapi masih tetap mengalir pahala ataupun dosa. Orang yang seperti ini juga ada beberapa kemungkinan lagi. Orang yang pahalanya terus mengalir, seperti orang-orang yang telah melakukan amal jariah semasa hidupnya. Kemudian pahala dan dosa yang terus mengalir karena di samping amal jariah, ia juga meninggalkan dosa jariah dan belum bertaubat dari dosa tersebut. Sedangkan yang berikutnya, orang dengan dosa yang terus mengalir. Merekalah orang yang dengan dosa jariah tidak bertaubat sebelum akhir hayatnya. Itulah mengapa Imam Al-Ghazali mengatakan, beruntunglah orang-orang yang apabila ia mati, mati bersama dosa-dosanya. Pemirsa, mendapatkan pahala dan ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa diraih hanya dengan amalan yang sangat ringan. Amalan seperti apakah itu? Sesaat lagi, Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah, salah satu wujud kemurahan Allah kepada kita adalah dimudahkannya jalan untuk meraih pahala. Siapa yang mengerjakan satu kejahatan, hanya dijatuhi sanksi satu. Bahkan kemurahan Allah pun dapat menghapuskannya. Sementara yang mengerjakan satu kebaikan memperoleh 10 ganjaran bahkan lebih. Bukan hanya itu, tahukah Anda, Allah menggantikan keburukan yang pernah dilakukan seseorang dengan kebaikan bila ia tulus bertaubat. Dalam konteks ini Allah berfirman setelah menyebut pelaku syirik, pembunuh, pezina, mereka akan mendapatkan siksa berganda di hari kemudian dan kekal dalam siksa itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 68 hingga 70. Diganti oleh Allah karena taubatnya yang pertama menghapus kesalahannya. Dan bila ia teringat lagi dengan kesalahan itu lalu bertaubat, maka kali ini taubat tersebut dicatat sebagai amal soleh. Demikian seterusnya. Bahkan tidak mustahil siapa yang bertaubat dengan tulus akan merasakan kehadiran Allah dan mendorongnya melakukan amal-amal soleh. Bahkan terbuka kemungkinan bagi yang tidak bermohon ampunan pun selama dosanya bukan mempersekutukan Allah untuk diampuni olehnya. Kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita lihat pada amalan-amalan tertentu yang menurut ukuran kita terlihat ringan dan remeh, tetapi pahala yang dijanjikan sangatlah besar. Oleh karena itu, kita dilarang untuk meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Di antara amalan yang mudah dan ringan dikerjakan tapi besar timbangan dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membaca kalimat-kalimat zikir. Zikir seperti apa? Rasul SAW memberikan tuntunan pada kita dalam sabdanya. Ada 2 kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan di lidah dan berat di timbangan, yaitu bacaan Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan dengan memujinya. Maha suci Allah yang maha agung. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam kesempatan lain Rasul SAW bersabda, barang siapa di waktu pagi dan sore membaca Subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka tidak ada seorang pun yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang lebih baik dari pahala yang dia bawa, kecuali orang yang membaca seperti yang dia baca atau lebih banyak. Hadis riwayat Muslim. Suatu ketika Rasul SAW bertanya pada para sahabatnya, apakah seorang di antara kamu tidak mampu mengerjakan 1000 kebaikan dalam setiap harinya? Salah seorang sahabat yang ikut duduk bersama beliau bertanya, bagaimana cara salah seorang di antara kami dapat mengerjakan 1000 kebaikan? Beliau menjawab, membaca tasbih Subhanallah 100 kali dapat mendatangkan 1000 kebaikan atau menghapus 1000 dosa atau kesalahan. Hadis riwayat Muslim.
Istri Nabi, Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu anha menuturkan bahwa pada suatu pagi Nabi SAW keluar rumah untuk melakukan sholat subuh. Waktu itu Juwairiyah ada di tempat sholatnya. Ketika Nabi datang kembali setelah melakukan sholat duha, Juwairiyah masih duduk. Nabi berkata, "Engkau masih tetap dalam keadaan di waktu tadi saya tinggalkan?" Juwairiyah menjawab, "Iya." Nabi SAW lalu bersabda, "Sejak meninggalkanmu tadi, aku mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Andai kata kalimat-kalimat itu ditimbang dengan kalimat-kalimat yang telah engkau ucapkan hari ini, niscaya kalimat-kalimat yang aku ucapkan itu akan lebih berat daripada yang kau ucapkan. Kalimat-kalimat itu ialah Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi." Maha suci Allah dengan mengucapkan puji-pujian padanya sebanyak bilangan makhluknya, sesuai dengan keridhaan zatnya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak kalimat-kalimatnya. Hadis riwayat Muslim. Selain itu ada kalimat lain yang bila diucapkan akan memberikan dampak luar biasa. Rasul SAW mengajarkan pada kita dalam sabdanya, "Barang siapa mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Baginya adalah semua kerajaan dan puji-pujian, dan Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu sebanyak 10 kali, maka ia adalah sebagaimana seorang yang memerdekakan 4 jiwa dari keturunan Ismail. Hadis riwayat Bukhari. Selain bacaan-bacaan tasbih dalam zikir, Nabi SAW juga menganjurkan untuk membaca istighfar. Beliau bersabda, "Barang siapa yang rajin beristighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar setiap ada kesulitan. Allah berikan penyelesaian setiap mengalami masalah. Dan Allah berikan rizki yang tidak disangka-sangka." Hadis riwayat Abu Daud. Rasul SAW dalam sabdanya juga mengajarkan pada kita, barang siapa yang memintakan ampunan bagi kaum beriman lelaki dan perempuan, niscaya Allah akan menuliskan baginya kebaikan sejumlah lelaki dan perempuan yang beriman. Hadis riwayat Tabrani. Semoga bacaan-bacaan ini menjadi pemberat timbangan amal kita. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.